Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ivan Anadiputra. Saya berasal dari Universitas Siber Asia. Teman-teman, pada kali ini saya akan sedikit untuk menyampaikan terkait dengan resum dari salah satu jurnal yang ada di internet. Nah, resum jurnal ini nantinya berkaitan dengan mata kuliah dari manajemen keuangan 2. Nah, tujuan daripada resum jurnal pada kali ini yaitu untuk pemenuhan ujian akhir semester pada semester ganjil di tahun ajaran 2025-2026. Nah, teman-teman, kalau kita mempelajari terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan, maka tidak terlepas juga dengan materi yaitu terkait dengan dividen. Nah, pada kali ini saya juga akan menyampaikan saya menemukan sebuah jurnal yaitu terkait dengan dividen dengan judul yaitu kebijakan dividen sebagai pemoderasi pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan. Nah, dari jurnal ini kita itu dapat melihat identitas jurnal itu sendiri. Nah, jurnal ini dia itu terbit di JIMEA, yaitu Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, tepatnya di volume 8 nomor 1. Nah, untuk jurnal ini juga itu dituliskan oleh Zafira MR dan Tristiarini N di tahun 2024. Jadi jurnal ini masih relevan, masih cukup relevan karena diterbitkan masih beberapa tahun yang lalu, kurang dari 2 tahun. Nah, kemudian kalau kita meresum jurnal, maka kita akan melihat latar belakang kenapa jurnal ini dibuat. Nah, latar belakang daripada jurnal ini dibuat yaitu nilai perusahaan merupakan yang pertama, yaitu nilai perusahaan merupakan indikator penting yang mencerminkan kinerja serta prospek perusahaan di masa depan dan menjadi dasar pertimbangan investor dalam pengambil keputusan. Nah, investor dalam melihat daripada perusahaan, dia akan mempertimbangkan untuk memberikan dananya, untuk menginvest dananya ke perusahaan yang memiliki kinerja dan juga memiliki kesehatan daripada finansial dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk mampu meningkatkan nilai perusahaan melalui kinerja keuangan yang optimal. Nah, pada sektor perusahaan, sektor energi, dia harus dituntut untuk mampu meningkatkan nilai perusahaannya. Jadi bagaimana mereka dapat bekerja dengan optimal dan juga dapat efisien, sehingga nantinya perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan kinerja yang sangat optimal seperti itu. Nah, kemudian jurnal ini dibuat juga karena melihat dari dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2019-2020. Nah, yang pertama itu dampaknya yaitu penurunan permintaan energi, kemudian penurunan harga komoditas, yang ketiga yaitu penurunan laba perusahaan. Nah, dampak pandemi COVID ini sendiri itu sangat-sangat berdampak kepada perusahaan energi, perusahaan sektor energi. Dampaknya terhadap profitabilitas, leverage, dan kebijakan dividen dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita masuk pada data dan metode penelitian yang
yang digunakan atau yang dipakai oleh peneliti untuk menghasilkan jurnal tersebut. Yang pertama yaitu jenis dan sumber data, yaitu mereka mengambil dari laporan keuangan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dari situs resmi dari Bursa Efek Indonesia, dan data diperoleh juga dari web resminya Bursa Efek Indonesia. Kemudian populasi dan sampel yang digunakan yaitu seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2022. Karena di periode itu juga akan menampilkan dampak daripada pandemi COVID yang terjadi di Indonesia. Yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Nah, menggunakan purposive sampling dengan kriteria perusahaan sektor energi papan utama yang konsisten terdaftar, memperoleh laba, dan membagikan dividen selama periode penelitian. Jadi dia membagikan dividen selama 2019 sampai 2022. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, maka didapatilah 32 perusahaan dengan total 52 data observasi yang dilakukan penelitian untuk menghasilkan jurnal tersebut. Nah, kemudian muncul juga variabel penelitian. Variabel penelitiannya ini ada 4, yaitu terkait dengan profitabilitas atau return on asset atau ROA, kemudian leverage, debt to equity ratio atau DR, kemudian kebijakan dividen yaitu dividend payout ratio atau DPR, kemudian nilai perusahaan itu sendiri atau price to book value PBV. Nah, dari jurnal ini juga mereka menggunakan beberapa metode untuk melakukan penelitian. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, kemudian analisis regresi linear berganda, kemudian moderate regression analysis atau MRA, kemudian uji koefisien determinasi, uji F, uji T, dan juga pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 25. Nah, kemudian kalau kita melihat dari variabel yang digunakan, maka kita tadi sudah menyebutnya bahwa ada 4 variabel yang digunakan. Nah, variabel-variabel ini juga nantinya bisa kita hitung atau bisa kita dapat dengan beberapa rumus yang dihasilkan. Yang pertama yaitu profitabilitas atau ROA. ROA itu dapat kita hasilkan dari perolehan laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, kemudian untuk leverage yaitu atau DER itu dari total utang dibagi dengan total ekuitas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kebijakan dividen atau DPR. Nah, DPR ini dapat kita ambil dari dividen per saham dibagi dengan laba per saham. Nah, kemudian yang terakhir yaitu nilai perusahaan atau PBV, yaitu lagi dari harga saham dibagi dengan nilai buku per sahamnya. Nah, dari penelitian yang dilakukan, maka ditemukanlah hasil penelitian. Nah, ditemukanlah hasil penelitian ini ada 4 yang menunjukkan daripada hasil pengujiannya. Yang pertama yaitu profitabilitas, yaitu ROA, berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBV. Yang kedua yaitu leverage atau DER, berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan arah negatif. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Jadi dia cuma mampu memoderasi daripada profitabilitasnya. Setelah itu kita masuk pada pembahasan profitabilitas. Nah,
dari hasil yang kita temukan tadi, yaitu profitabilitas itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, dari situ maka kita bisa melihat bahwa perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi itu akan dipersepsikan memiliki prospek yang baik oleh investor. Jadi laba semakin naik, maka investor akan berpikiran bahwa perusahaan itu prospeknya akan baik di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan. Jadi semakin efisien manajemen untuk mengelola aset, maka semakin kecil juga biaya yang akan timbul, sehingga nantinya laba atau keuntungannya pasti akan lebih besar ketimbang mereka tidak melakukan efisiensi. Yang ketiga yaitu investor cenderung memberikan valuasi yang lebih tinggi kepada perusahaan dengan profitabilitas yang konsisten. Jadi dengan konsistensi yang dilakukan oleh perusahaan, maka investor akan cenderung memberikan valuasi yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan leverage. Nah, leverage atau DER ini tadi disebutkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap nilai daripada perusahaan. Nah, itu dapat kita lihat dari leverage yang dikelola secara optimal dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nah, optimalnya leverage ini akan dikelola oleh perusahaan itu dengan manajemen yang baik juga. Jadi manajemen yang baik kemudian akan menghasilkan leverage yang baik juga. Yang kedua yaitu mencerminkan kemampuan manajemen dalam memanfaatkan utang untuk ekspansi usaha dan pertumbuhan. Jadi leverage ini akan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan bagaimana perusahaan itu memanfaatkan utang untuk modal daripada ekspansi untuk meningkatkan usaha mereka, sehingga usaha mereka akan tumbuh dan meningkat di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan utang yang efektif dapat meningkatkan return of equity (ROE) melalui leverage effects. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan kepercayaan kreditor terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Jadi perlu adanya kepercayaan yang ditimbulkan dari perusahaan kepada kreditur agar mereka mau juga untuk memberikan kreditur kepada perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga perusahaan itu akan mendapatkan suntikan dana yang nantinya dapat dikembangkan untuk meningkatkan usaha dari perusahaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu moderasi dividen. Nah, moderasi dividen yaitu kebijakan dividen memoderasi dengan arah negatif pengaruh nilai profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Jadi akan dengan arah negatif. Nah, ini dapat kita ketahui dengan kebijakan dividen melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Nah, kebijakan dividen yang diambil perusahaan itu nantinya akan sedikit banyaknya mempengaruhi dari profitabilitas perusahaan terhadap nilai dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, investor cenderung lebih menyukai laba ditahan untuk pengembangan perusahaan dibandingkan pembagian dividen. Jadi kalau misalkan di perusahaan itu investor itu lebih menyukai laba ditahan untuk nantinya digunakan sebagai tambahan modal untuk pengembangan dari perusahaan. Yang ketiga yaitu reinvestasi laba untuk ekspansi dan pertumbuhan dipandang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Jadi sebagian laba yang nantinya juga akan dilakukan untuk pertumbuhan perusahaan itu akan lebih dipandang bahwa perusahaan itu akan berjalan dengan panjang seperti itu. Nah, kemudian kebijakan dividen tidak memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Nah, tidak mengaruh pada nilai perusahaan, yaitu investor tidak melihat leverage sebagai risiko yang signifikan dalam konteks pembagian dividen.
Nah, biasanya investor ini melihatnya di profitabilitasnya. Kemudian tingkat utang perusahaan sektor energi masih dalam level yang dapat dikelola dengan baik. Kemudian keputusan pembagian dividen tidak dipengaruhi oleh tingkat leverage perusahaan. Kemudian perusahaan tetap mampu membagikan dividen meskipun memiliki utang. Jadi perusahaan akan tetap bisa membagikan dividen walaupun dia berutang seperti itu. Nah, dari jurnal yang kita lihat tadi, kemudian kita juga sedikit melakukan resume daripada jurnal itu, maka kita dapat menarik kesimpulan dari jurnal yang berjudul kebijakan dividen sebagai pemoderasi pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan, yaitu yang pertama, penelitian ini memberikan implikasi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan serta bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan sektor energi. Nah, maka dari penelitian ini baik itu dari perusahaan maupun dari investor ada masukan atau ada insight yang terkait dengan kinerja dari perusahaan. Jadi mereka dapat menilai perusahaan mana yang memiliki kinerja yang lebih baik nantinya. Kemudian yang kedua yaitu profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sektor energi. Jadi sangat berpengaruh terhadap perusahaan sektor energi. Kemudian kebijakan dividen berperan sebagai variabel pemoderasi pada hubungan profitabilitas dan nilai perusahaan dengan arah negatif. Yang terakhir yaitu kebijakan dividen tidak memoderasi hubungan leverage terhadap nilai perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada resume jurnal kali ini. Yang mungkin resumenya ini juga kita lakukan secara jelas, kemudian juga secara rinci. Dan mohon maaf kalau misalkan di resume ini juga masih banyak kekurangan, dan saya juga mengajak kepada teman-teman seluruhnya untuk saling belajar, juga saling menambahkan terkait dengan materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga nantinya juga di masa akan datang akan ada muncul resume-resume baru terkait dengan jurnal, dan nantinya juga akan melahirkan pemikiran dan pengembangan potensi dan pengembangan pemikiran terhadap suatu jurnal atau terhadap suatu permasalahan yang ada di kehidupan nyata terkait dengan kebijakan dividen. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.